Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Fadilah dalam Pemuda Indonesia Bicara. Pemirsa, dalam segmen kali ini kita mempunyai tema yaitu suara dari kampus, peran mahasiswa di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Pemirsa, mahasiswa. Nah, bicara mahasiswa ada 3 peran yang sangat penting harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, kontrol sosial. Yang kedua, sebagai agen perubahan. Dan yang ketiga, sebagai airstock, yaitu mahasiswa sebagai penerus atau aset bangsa untuk melakukan perubahan di masa depan. Di segmen kali ini saya sudah menghadirkan 3 narasumber dari universitas besar yang ada di Indonesia. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu. Di samping kanan saya ini ada Bung Dadan Budanal Haq, ya, Presiden Mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Oke, selanjutnya ada Bung Roni Setiawan, Ketua BEM dari Universitas Negeri Jakarta yang sekaligus Korwil dari BMC Jabodetabek dan juga Banten. Apa kabar, Om? Sehat, Bung. Sehat ya. Oke, selanjutnya ada Bung Andi Aulia Rahman. Dia adalah Ketua BEM dari Universitas Indonesia. Apa kabar? Sehat, Bung. Sehat ya. Baik, ini ketiga narasumber kami untuk membincangkan suara dari kampus dan peran mahasiswa di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya mau ke Korwil dari BMC Jabodetabek. Apa kabar dengan mahasiswa saat ini? Oke, kalau bicara masalah-masalah saat ini gitu ya, tadi sudah disampaikan juga sama moderator gitu ya, Bung Fadil gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah-masalah saat ini, mahasiswa tetap jadi garda terdepan dalam kontrol sosial di negeri kita. Ya, jadi memang nggak bisa dilepaskan. 3 peran besar mahasiswa gitu, agent of change, iron stock, social control, nggak bisa dipisahkan dari mahasiswa. Cuma memang hari ini kalau kita lihat mahasiswa gitu ya, ketiga peranan itu sudah terdegradasi dari mahasiswa. Kalau kita lihat saat ini, karena apa? Banyak hari ini mahasiswa yang kemudian terlihat apatis gitu ya, dengan fungsi mereka sebagai mahasiswa. Mereka sudah tidak menyadari lagi gitu ya, sebenarnya apa sih tugasnya sebagai mahasiswa? Sehingga apa? Terkesan hari ini mahasiswa hanya kuliah, pulang, lalu kuliah pulang saja. Ya, kalau kita dulu sering bilangnya masa seperti adalah masa yang kemudian kunang-kunang gitu ya, kuliah nangkring dan sebagainya gitu, ataupun yang lain sebagainya, kayak gitu. Nah, ini masa saat ini kayak gitu. Jadi emang kalau saya melihat masa saat ini adalah banyak degradasi pemahaman dari mahasiswa gitu ya, sehingga mahasiswa kurang paham fungsi mereka saat ini apa di negaranya, seperti itu. Jadi saat ini masih kunang-kunang menurut dia. Iya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutin kunang-kunangnya tadi, saya mau ke Bung Andi Aulia dulu dari Ketua BEM Universitas Indonesia. Tanggal 18 Oktober, apa yang terjadi saat itu? 18 Mei 2015. Ya, ketika itu memang beberapa kampus diundang oleh Presiden Jokowi untuk menyampaikan gagasan dan juga aspirasi yang tentunya bersifat konstruktif di hadapan Presiden Jokowi secara langsung di Istana Negara. Dan ketika itu memang dari beberapa kampus yang diundang, kami dari Universitas Indonesia salah satu yang diundang juga menghadiri agenda tersebut untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan juga hal-hal apa saja yang kami rasa selama ini belum menjadi keberpihakan Presiden sehingga perlu perbaikan yang konstruktif selama pemerintahan kedepannya, seperti itu. Oke, ada 3 sektor yang menjadi prioritas kemarin. Apa aja yang dibicarakan dengan Presiden saat itu? Iya, saat itu memang ada 3 sektor yang menjadi titik yang paling diunggulkan dari mahasiswa untuk kemudian menjadi tuntutan bersama. Yang pertama dari segi penegakan hukum. Penegakan hukum tentu kita memberikan respon kepada Presiden bahwa hari ini pemerintahan Joko Widodo masih belum berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi di negara kita. Kemudian yang kedua, tentu hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan harga bahan pokok yang ketika itu bisa kita lihat banyak sekali harga-harga bahan pokok yang melonjak terlalu tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, isu yang kita angkat tentu isu pendidikan. Dalam hal ini tentu yang sedang menggerogoti mahasiswa adalah pembatasan kuliah 5 tahun yang waktu itu juga kita perjuangkan bersama dengan kebijakan uang kuliah tunggal yang hari ini juga masih menjadi masalah di berbagai sektor. Oke, saat Anda berada di sana, apa yang Anda utarakan dan apa tanggapan dari Presiden saat itu? Ya, kami memandang bahwa pertemuan kemarin adalah sarana yang paling tepat untuk menyampaikan langsung apa yang selama ini menjadi keresahan-keresahan kita aktivis mahasiswa di jalanan. Gitu. Nah, ketika itu satu hal yang ingin saya tekankan bahwa ketika itu
yang kita butuhkan ketika pertemuan dengan presiden adalah bukan lagi menjelaskan kepada presiden masalahnya seperti apa, tetapi apa sebenarnya respon presiden terhadap masalah-masalah itu. Nah, kalau boleh jujur, ketika pertemuan dengan presiden kemarin banyak hal yang tentu kami belum puas, gitu ya, termasuk dengan jawaban-jawaban presiden yang tentu belum konkret, utamanya di ranah-ranah penegakan hukum dan di sektor pemberantasan korupsi. Presiden seolah belum memiliki konsep yang jelas terkait dengan bagaimana sebenarnya korupsi itu bisa diberantas di negara kita. Presiden kebanyakan berbicara hal-hal yang sifatnya infrastruktur, teknis, dan juga hal-hal yang sifatnya pembangunan yang sifatnya infrastruktur gitu. Tetapi berbicara tentang konsep penegakan hukum, berbicara tentang konsep pembangunan nasional jangka panjang ke depan, saya kira presiden belum bisa menjelaskan itu secara gamblang kepada masyarakat. Oke, tiga sektor yang jadi topik utama saat di Istana Negara waktu itu. Tapi juga terdengar bahwa IPB juga yang terdengar tidak hadir. Apa kayaknya juga tidak hadir? Tanggapannya gimana? IPB waktu itu memang 2 kali kesempatan ya diundang oleh pihak istana. Yang pertama One Team Press, kemudian yang kedua oleh presiden langsung. Dua-duanya kemudian kita tolak. Ya, ada beberapa latar belakang sebenarnya kemudian kita tolak gitu. Itu juga berdasarkan kesepakatan dari BEM se-IPB waktu itu. Pertama bahwa kita melihat ada sedikit kecurigaan sebenarnya dengan pemanggilan kampus-kampus ini, bahwa ini pemerintah sedang menggoyahkan gerakan. Jujur aja kemudian itu yang pertama muncul, terlihat dari kemudian kampus-kampus itu yang diundang hanya beberapa aja, dan terlihat ada sedikit ternyata berhasil gitu memecah gitu, ada yang datang ada yang enggak, dan seakan-akan itu kan berantem gitu. Walaupun pada akhirnya kemudian di akhir kita menyadari itu gitu, kita tidak konsolidasi awal. Dan kemudian alasan selanjutnya ketika pemanggilan dari presiden, kita melihat bahwa efektivitas dari usaha yang ingin kita sampaikan untuk menyampaikan aspirasi kita, ide-ide kita dinilai lebih sedikit daripada kemudian pengorbanan yang kita prediksi akan muncul kemudian. Apalagi masa-masa itu kan masa-masa menjelang pestanya pergerakan mahasiswa. Kita butuh energi gitu. Kita nggak mau kemudian kehabisan energi kita untuk klarifikasi sana sini gitu ya. Setelah kemudian kalau datang gitu. Dan itu pun kan beberapa fakta memang ada seperti itu walaupun tidak semuanya. Sehingga kita menilai kita nggak datang. Walaupun banyak juga ternyata yang mencerca gitu, kenapa nggak datang, mau dipanggil sama siapa lagi kalau sama presiden aja nggak datang gitu. Tapi kita di situ menegaskan bahwa posisi kita di situ. Oke. Jadi dicerca tidak datang, tapi juga ada yang datang tapi dicerca juga. Ini kita mau meluruskan begitu, jadi bagaimana mahasiswa ini bisa membantu atau juga menjadi kontrol sosial dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini begitu. Tapi kita tahan dulu, kita akan break dulu sebentar, dan pemirsa kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetap di Pemuda Indonesia Bicara. Baik pemirsa, kembali lagi di Pemuda Indonesia Bicara dan masih bersama saya Nurul Fadilah. Kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi. Kita tinggalkan pada tanggal 18 Mei kemarin begitu 2015 yang pada saat makan malam begitu ya. Tetapi juga harus ada peran yang konkret dilakukan oleh mahasiswa begitu dalam membantu kebijakan atau menjadi kontrol sosial kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo. Selaku dari Korwil BMC Jabodetabek dan juga Banten, sejauh ini apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh para kaum mahasiswa begitu dalam melihat kontrol-kontrol dari kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi saat ini? Oke, baik. Saya menanggapi yang sebelumnya mungkin, saya tanggapi dulu yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau bicara masalah makan malam gitu ya, ini memang dari kami gitu ya, saya sepakat untuk kemudian tidak hadir ke sana. Gitu, karena apa? Saya katakan kepada teman-teman adalah tidak pantas bagi seorang pemimpin mahasiswa gitu ketika rakyatnya banyak yang kelaparan kemudian dia hadir untuk makan malam. Karena undangan diberikan ke saya via WhatsApp ya. Jadi Istana Negara mengundang saya via WhatsApp. Ya, undangannya via WhatsApp, dan di sana tertera betul itu undangannya adalah undangan makan malam. Nah, kalau memang kemudian presiden punya niat baik untuk berdiskusi dengan mahasiswa, mengapa undangannya adalah undangan makan malam, bukan undangan berdiskusi? Gitu. Nah, ini yang pertama, gitu ya. Lalu kenapa kemudian ada yang hadir lalu disalahkan, yang tidak hadir juga disalahkan, gitu ya? Ini dari dulu hingga sekarang, gitu. Ini tipikal gerakan mahasiswa. Bergerak atau tidaknya mahasiswa pasti akan selalu ada yang menyalahkan. Ini tipikal gerakan mahasiswa. Kayak gitu, karena orang punya persepsi masing-masing berkaitan dengan gerakan mahasiswa itu sendiri. Kayak gitu. Nah lalu
sebenarnya apa yang kemudian sudah dilakukan BMC gitu ya, dan BMC ingin apa dari presiden gitu ya atau pemerintahan saat ini. Sebenarnya kita sudah kemudian banyak melakukan pengkajian berkaitan dengan kondisi masalah negeri kita saat ini. Pernah sebelum kemudian Jokowi naik gitu ya ke tahtanya saat ini gitu ya, kita sudah buat yang namanya Tunas Rakyat ya, 7 tuntutan aspirasi rakyat. Jadi itu hasil kajian semua BEM se-Indonesia gitu ya, BMC gitu ya, dan kita sudah bukukan ya teman-teman ya, kita sudah bukukan gitu ya. Jadi itu sudah pernah kita sampaikan dan sudah pernah kita berikan ke calon presiden waktu itu, walaupun yang menerima bukan beliaunya langsung ya, tapi tim pemenangannya seperti itu. Nah jadi sudah kita berikan gitu ya, dan itu sudah include dengan solusi yang kita berikan kepada pemerintahan. Jadi kita bahas dari bidang ekonomi, bidang kesehatan, lalu bidang pendidikan dan sebagainya, sudah kita bahas di sana kayak gitu. Nah maka kemarin kita minta betul gitu ketika aksi 21 Mei gitu ya, kita minta agar bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Karena apa? Kita tidak percaya ketika buku yang sudah kita berikan sudahkah dibaca atau belum sama Presiden. Jangan-jangan belum sampai buku kita kayak gitu. Nah jadi emang kita ingin getol betul ya, dan kekeh betul yang bertemu dengan beliau agar kemudian kita bisa menyampaikan aspirasi kita langsung kepada Presiden kita. Karena hari ini mahasiswa adalah representasi dari rakyat. Bagaimana mungkin kemudian representasi dari rakyat tidak bisa bertemu dengan Presiden? Kayak gitu. Maka sempat kemarin booming gitu ya di media sosial hashtag Jokowi bohong. Karena kita perwakilan dari rakyat merasa dibohongi dari pemerintahan saat ini. Seperti itu Mas. Oke. Ini merasa dibohongi gitu ya saat ini. Tapi kalau menurut Bung Andi, apakah benar mahasiswa sekarang merasa dibohongi dan Presiden susah sekali untuk ditemui oleh mahasiswa, oleh BEM begitu, tanggapannya? Iya, kalau dibilang susah, saya kira kita sampai saat ini masih terus menagih janji Presiden Jokowi bahwa yang namanya akses dan jarak antara rakyat dengan penguasa itu akan dihancurkan gitu, artinya semakin dekat. Itu janji Presiden ketika masa-masa kampanye Pilpres kemarin, dan sampai hari ini kita harus terus menagih janji tersebut. Tetapi terkait dengan pernyataan yang sebelumnya bahwa bagaimana sebenarnya peran mahasiswa yang harus kita lakukan di era pemerintahan Jokowi, saya rasa kita harus melihat lebih jernih bahwa hari ini kondisi negara kita sudah mulai melakukan perubahan. Keterbukaan informasi publik itu sudah mulai nyata di negara kita. Banyak sekali instansi-instansi yang sudah membuka pos-pos anggarannya dan lain sebagainya. Nah, saya kira dengan perubahan kondisi negara kita dan bangsa kita yang sangat drastis setelah zaman 98 reformasi, saya kira gerakan mahasiswa pun harus juga terus membenahi model-model pergerakan yang harus kita lakukan. Saya kira setelah reformasi, tema besar gerakan mahasiswa bukan lagi berbicara tentang perlawanan. Kalau dulu semua orang berbicara tentang perlawanan turun ke jalan. Tapi saya kira setelah reformasi, tema besar gerakan mahasiswa bukan hanya perlawanan, tapi juga partisipasi. Gitu. Kita harus membuka paradigma bahwa mahasiswa sebagai salah satu stakeholder bangsa, gitu ya, itu memiliki peranan yang besar untuk berkontribusi. Dan pertanyaannya adalah kontribusi apa yang bisa kita berikan. Dan saya kira mahasiswa juga harus berkutat di ranah sana, bukan hanya sekedar berprotes, bukan hanya sekedar melakukan perlawanan seperti itu, tapi juga mencari kontribusi apa yang bisa kita berikan. Anda bicara bahwa harus ada kontribusi terhadap pemerintah, gitu, kebijakan. Tapi apakah saat ini sudah berjalan begitu? Kontribusi apa yang sudah dilakukan? Partisipasi apa yang sudah dilakukan dari teman-teman mahasiswa saat ini? Iya, tentu kalau dibilang banyak, tentu mahasiswa adalah elemen yang tidak terlalu besar gitu di tataran rakyat Indonesia. Tetapi banyak hal yang tentu mahasiswa sudah lakukan, utamanya di ranah-ranah yang sifatnya pengabdian masyarakat. Ya, kita bisa melihat banyak sekali gerakan-gerakan di berbagai kampus, ada gerakan UI Mengajar, gerakan kampus-kampus yang lain yang mencoba turun ke daerah-daerah untuk melakukan dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya kira ranah tersebut yang paling visible dilakukan oleh mahasiswa sebagai kalangan kampus, seperti itu. Jadi saya kira banyak sekali kontribusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman, meskipun mungkin secara dampak itu ya tentu secara setiap hari harus kita terus benahi. Oke, baik, kita ke Bung Dadan. Ya. Menurut Anda begitu, di era kepemimpinan Jokowi saat ini, gaya yang diambil begitu dengan turun langsung ke jalan, dengan kebijakan-kebijakan yang baru saat ini, dengan menteri-menterinya yang bahkan kontroversial saat ini begitu. Tanggapan Anda seperti apa sebenarnya gaya kepemimpinan presiden kita saat ini? Kalau sekarang ya, saya melihat gaya kepemimpinan Jokowi ketika di Solo, ketika di Jakarta, itu justru sekarang, justru yang dulu kita harapkan muncul, itu justru sekarang tidak ada gitu.
dulu yang dengan gaya belusukannya saya nggak tahu nih sekarang Jokowi masih seperti atau tidak gitu. Bahkan sekarang kelihatannya justru yang berperan itu bukan presiden justru gitu, tapi presiden harian gitu. Ada kan Presiden harian. ada presiden harian gitu kan, ada presiden apa lagi. Bahkan kan kasus lucu lah gitu, kasus lucu banyak sekali terjadi bagaimana seorang presiden yang seharusnya dia tahu kebijakan yang dia putuskan, dia tetapkan, dia tanda tangani, tapi berapa kali kemudian peraturan-peraturan pemerintah atau keputusan-keputusan presiden yang tiba-tiba diralat gitu gara-gara saya tidak melihat itu, saya tidak membaca itu gitu. Itu kan sebuah hal yang waduh ini fatal untuk seorang presiden yang seharusnya dia tahu apa yang dia lakukan justru tidak terbukti gitu. Bahkan sekarang dia lebih banyak terlihat orang-orang sekitarnya lah yang membuat kebijakan itu, bukan dia sebagai presiden. Anda setuju? Ya, saya sepakat dengan Bung Dadan sebenarnya gitu ya. Jadi emang yang kita harapkan dulu dari Jokowi nggak terlihat saat ini. Ya, karena emang kita luar biasa betul ya ketika dulu di Solo, ya itu yang kemudian membuat rakyat Jakarta menginginkan Jokowi pindah ke Jakarta, ya itu. Jadi kita nggak melihat itu di Jokowi saat ini, ya. Terkesan Jokowi hari ini melemah gitu ya. Kurang tahu sebabnya apa gitu. Mungkin karena ada orang hebat di belakangnya gitu ya. Saya kurang tahu juga gitu ya. Nah, jadi emang yang kita harapkan nggak terlihat saat ini, Mas. Kayak gitu. Ya, makanya kita kecewa betul memang gitu ya. Agak kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang kemudian terkesan mempermainkan negara ini gitu ya. Terlebih kemarin ketika masalah kenaikan BBM, naik turun. Kan ini nggak beres ini. Ya, terlebih juga kenaikan BBM ini yang kemudian melanggar peraturan negeri kita, melanggar peraturan undang-undangan. Ya, bagaimana kemudian DPR gitu ya, selaku legislatif tidak mengetahui kemudian kebijakan ini. Padahal apa? Ada kemudian peran DPR di sana. Yang kalau kemudian pemerintah ingin menaikkan harga ini harus lapor dulu ke DPR. Tapi Pak, ketika saya baca di satu surat kabar gitu ya, DPR tidak tahu sama sekali. Dan ini pelanggaran dari pihak eksekutif itu sendiri. Yang itu pemerintah dan presiden. Oke, baik. Kayak gitu. Semakin panas sepertinya pemirsa perbincangan kita pada segmen kali ini. Tapi kita tahan dulu, teman-teman. Kita akan kembali setelah jeda baru-baru berikut ini tetap di Muda Indonesia Bicara. Baik pemirsa, presiden ini masih di Pemuda Indonesia Bicara. Jadi kita sudah dengarkan banyak begitu keluhan-keluhan dari mahasiswa terhadap kepemimpinan Jokowi begitu. Jadi gaya kepemimpinannya, bahkan katanya disebutkan bahwa ada orang-orang pintar di belakang sehingga Jokowi tidak berkutik nih begitu. Tapi saya mau tanya, apakah yang dilakukan oleh mahasiswa begitu sebagai warga negara Indonesia juga kan? Mahasiswa adalah warga negara Indonesia yang memang mempunyai seorang pemimpin dan harus berhak begitu membantu pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya begitu. Tapi saat ini apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa begitu untuk membantu misalnya program-program yang sudah dilakukan saat ini? Misalkan kita lihat di bidang kesehatan begitu ya. Ada juga ada beberapa kartu yang dikeluarkan begitu oleh Presiden Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jakarta saat itu begitu. Kartu sakti ya. Kartu sakti itu misalnya gitu. Apakah sosialisasi ini dibantu oleh mahasiswa misalnya seperti itu untuk sehingga memang tidak ada kontroversial di kalangan masyarakat, tidak mengertinya begitu masyarakat atas beberapa program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Silakan tanggapannya mungkin dari Bung Andi. Oke, pertama saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi mahasiswa dalam hal ini secara umum gerakan mahasiswa terhadap pemerintahan adalah menjadi mitra kritis pemerintah. Artinya apa? Artinya ketika ada kebijakan pemerintah yang tentu pro terhadap masyarakat, itu harus kita berfungsi sebagai mitra pemerintah. Tetapi ketika ada program ataupun kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat banyak, tentu kita harus mengkritisi. Itulah makna mitra kritis. Nah, di banyak kesempatan, utamanya kemarin ketika zaman-zaman ketika Presiden SBY ya, itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sebenarnya pro terhadap rakyat, termasuk jaminan kesehatan nasional. Kalau tadi Bung Fadil mengatakan program JKN, kita mahasiswa pun juga melakukan sosialisasi terhadap program itu. Artinya kita ingin menegaskan bahwa tidak selamanya mahasiswa menjadi oposisi pemerintah, tapi kita berusaha menjadi penyeimbang di tengah masyarakat bahwa ada kalanya kita harus menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pembangunan, tetapi bukan berarti selamanya kita harus bermitra. Ada hal-hal yang salah yang Anda lakukan untuk menjadi mitra pemerintah. Seperti tadi misalkan, kalau program-program Jokowi, saya kira saya harus berani mengatakan bahwa selama 8 bulan pemerintahan Jokowi sampai hari ini itu banyak sekali blunder-blunder kebijakan, sehingga kita sulit mencerna apa sebenarnya kebaikan-kebaikan yang atau prestasi yang telah dimunculkan. Gitu. Sampai hari ini
Jujur, sampai 8 bulan pemerintahan Jokowi, saya baru hanya mencatat satu prestasi yang bagi saya berdampak langsung kepada masyarakat, yaitu bagaimana kemudian Presiden Jokowi mampu tegas dalam mengubah rezim pilkada dari yang kemarin DPRD kemudian dirubah kembali menjadi pilkada langsung, mengembalikan hak-hak rakyat. Selebihnya saya kira banyak sekali blunder yang telah dilakukan oleh Presiden. Oke, jadi tanggapan oleh mahasiswa saat ini adalah banyak belum terlihatnya begitu prestasi dari program-program yang dilakukan atau yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Tapi menurut Anda apa ada masukan gitu? Ada masukan yang harus dilakukan? Jadi juga sudah ada masukan gitu, tapi juga belum didengar. Apakah ada cara-cara tersendiri dari mahasiswa untuk membantu gitu merealisasikan program-program yang menurut Anda benar misalnya seperti itu? Silakan, Bu. Saya Ya. Oke. Murani. Jadi begini gitu ya. Jadi ini saya bilang tadi gitu ya, Jokowi ini saya kecewa betul gitu ya. Padahal kalau kemudian Jokowi mau untuk kemudian sama-sama kita majukan negeri ini gitu ya, sama-sama kita buat Indonesia ini lebih baik gitu ya, harusnya Jokowi paham betul posisi mahasiswa di sana. Ya, karena dimanapun kemudian Anda berada gitu ya, dan dimanapun negaranya gitu ya, mahasiswa selalu jadi garda terdepan dalam setiap perubahan. Ya, rahasia kebangkitan satu negara adalah pemuda ataupun mahasiswa itu sendiri, kayak gitu. Nah, maka hal ini kemudian harus dipahami betul sama pemerintah. Ya, bagaimana kemudian hari ini menempatkan mahasiswa kepada tempat yang sebenar-benarnya. Ya, nggak menganggap remeh lagi mahasiswa dan nggak menganggap kecil lagi mahasiswa. Ya. Nah, maka tadi benar kata Bung Andi gitu. Kita ini mitra kritis pemerintah. Ya, ketika memang ada program pemerintah yang kemudian baik, kita akan dukung. Kita akan sokong betul. Ya. Karena ya sebenarnya harusnya pemerintah juga malu gitu ya. Ketika mahasiswa demonstrasi turun ke jalan gitu ya. Sebenarnya itu bukan tugasnya mahasiswa. Tugas mahasiswa adalah belajar harusnya, ya. Dia belajar di bangku kuliahnya gitu ya, mengamalkan tridharma perguruan tinggi gitu ya, pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat. Ini harusnya dilakukan sama mahasiswa. Kayak gitu, ini harusnya dilakukan sama mahasiswa, gitu. Maka harusnya memang pemerintah malu ketika mahasiswa kemudian lebih banyak mengkritisi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kayak gitu. Karena emang harusnya mahasiswa mempersiapkan gitu ya dirinya untuk kemudian menjadi pemimpin di hari depan. Harusnya demikian. Oke, kayak baik. gitu. Tapi juga ada di pemberitaan yang paling mendapat sorotan di beberapa media di nasional lah, seperti itu. Kita bicara misalkan mengenai penenggelaman kapal pencuri ikan misalnya seperti itu, sehingga memang kita akan dikuatkan di sektor kemaritiman misalnya seperti itu. Tanggapannya dari Bung Dada, berarti ini kan ada hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga para menterinya begitu. Tentang penenggelaman kapal ya, tentang penenggelaman kapal. Sebenarnya ya, setahu saya ya, mungkin bisa dikoreksi nanti. Penenggelaman kapal itu diatur oleh sebuah peraturan kelautan dan itu tidak boleh sebenarnya gitu. Tetapi kemudian hukum dunia itu kan beda dengan hukum sebuah negara. Hukum negara kalau misal diputuskan bahwa si ini bersalah, warga negaranya bisa dihukum dan dia mau nggak mau harus menerima hukuman itu. Tapi kalau hukum dunia, ketika emang dia bersalah, si negara nggak mau menerima hukuman itu, nggak ada masalah gitu. Dan sebenarnya menurut saya kemudian kebijakan Bu Susi itu sudah sebuah hal yang bagus lah, sebuah hal yang bagus untuk dilakukan gitu. Karena sejauh ini pun hal itu yang menegaskan bahwa Indonesia sekarang punya kekuatan gitu. Indonesia punya kekuatan di masalah kemaritiman ini. Walaupun lagi-lagi ketika dibandingkan baiknya itu dengan mungkin negatif yang lain, bisa jadi kita jadi punya penilaian lain lagi gitu. Oke, jadi menurut Anda sudah mau di tingkat maritim gitu, Presiden sudah mulai menunjukkan Menteri sebenarnya ya. Menteri sebenarnya ya. Sebenarnya sepak terjang Bu Susi juga sebenarnya bahkan sebelum Jokowi naik jadi presiden pun sudah terlihat gitu. Bisa jadi ya karena Bu Susinya sebenarnya gitu. Oke, baik. Ya, makin seru ya nih perbincangan kita di segmen kali ini. Tapi kita harus break dulu sebentar. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Pemuda Indonesia Bicara. Pemirsa, kembali lagi di Pemuda Indonesia Bicara. Baik, tadi kita bicara mengenai penenggelaman kapal pencuri asing ya, ikan ya. Dan sekarang kita bicara mengenai hukuman mati kasus narkoba saat ini begitu. Nah, ini kan banyak di beberapa negara begitu, bahkan kita dengar di negara Australia begitu, mengecam sekali gitu Perdana Menterinya waktu itu kan. Nah, menurut Anda apakah kebijakan Jokowi saat ini mengenai hukuman mati terhadap kasus
kasus narkoba saat ini sudah baik begitu. Silakan Bung Adi, silakan. Iya, kalau saya melihat justru pertama kita harus melihat banyak sekali bentuk-bentuk kejahatan yang ada di negara kita dan juga di dunia tentu saja. Dan kita harus membagi kejahatan-kejahatan itu, ada yang kejahatan yang mungkin sifatnya biasa, ada kejahatan yang mungkin extraordinary atau luar biasa. Dan bagi saya yang namanya narkoba itu adalah bagian dari kejahatan yang sifatnya extraordinary crime. Artinya dia merupakan kejahatan yang luar biasa. Apa makna luar biasa? Artinya ketika sebuah kejahatan itu dimaknai sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, maka hukumannya pun harus extraordinary. Itu artinya juga tidak bisa disamakan dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, saya sepakat ketika memang presiden tegas untuk menghukum mati pengedar narkoba gitu ya, orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Dan saya kira ini adalah sebuah bukti gitu ya bahwa narkoba merupakan musuh bersama juga bagi para pemuda hari ini, seperti itu. Berarti menurut Anda sudah baik ya? Oke, menurut Anda mungkin mau menambahkan? Oke, baik ya. Ini mau jadi kajian juga gitu ya. Sempat saya beberapa kali diundang ke forum-forum diskusi berkaitan dengan hal ini gitu ya. Jadi memang berkaitan dengan hukuman pengedar narkoba gitu ya. Nah, ini yang harus ditindak keras ya, karena bagaimana mungkin kemudian negara kita bisa kemudian dengan lemah betul gitu hukumannya gitu ya. Kalau sebelumnya lemah sekali hukuman kita ya, membiarkan terkesan abai dengan kasus ini. Padahal apa? Narkoba ini musuhnya mahasiswa dan musuhnya semua masyarakat Indonesia. Karena apa? Narkoba menghancurkan Indonesia secara perlahan ya. Jadi narkoba ini menghancurkan Indonesia secara perlahan kayak gitu, dari generasi muda gitu, bahkan dari anak kecil sudah kemudian mengkonsumsi narkoba ya, seperti itu. Nah, maka kalau memang kemudian Indonesia ingin maju, ingin kemudian jadi lebih baik, maka presiden harus tegas menindak orang-orang yang kemudian mengedarkan narkoba. Karena narkoba ini yang merusak gitu ya, dari sisi kesehatan pun gitu ya, ini akan merusak sel-sel sarafnya manusia hingga akhirnya manusia mati secara perlahan. Seperti itu. Nah, terlebih kan hari ini kalau berdasarkan hasil survei dari BPS, yang kebanyakan kemudian mengkonsumsi narkoba adalah pemuda. Kan sayang betul, kemudian jadi harapan gitu ya, dinanti-nanti sama masyarakat gitu ya, kiprahnya di bangsa, kemudian lenyap begitu saja karena narkoba. Seperti itu. Oke, baik. Kalau kita lihat ini mahasiswa sering sekali bersuara begitu keras begitu ya, dan juga sering sekali sampai turun ke jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh mahasiswa begitu ke depannya, mungkin langkah konkret yang akan dilakukan untuk memprioritaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan kita untuk lebih ke pro rakyat begitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan yang saat ini? Mungkin dari IPB terlebih dahulu. Oke, saya dari Institut Pertanian Bogor ya. Saya ingin di sini berbicara perspektif pertanian gitu ya. Kalau misal ditanya tentang konkret, karena memang itu core competence kita gitu ya. Ke depan seperti biasa ya, teori klasik dalam sebuah pergerakan mahasiswa ada pergerakan vertikal, ada pergerakan horizontal. Pergerakan vertikal ke depan, Institut Pertanian Bogor bersama teman-teman BEMSI, kita ingin mengawal konsistensi pemerintah saat ini dalam kebijakan-kebijakan terkait pertanian gitu ya. Momennya insya Allah tanggal 20 September, di situ kemudian akan kita jadikan momen utama Hari Tani gitu, untuk kemudian menegaskan bahwa saat ini mahasiswa pertanian tetap mengawal pemerintahan Jokowi apakah konsisten atau tidak. Karena kalau kita adu gagasan barangkali kita kalah gitu, karena kita S1 juga belum lulus gitu ya. Tapi kalau kita kemudian lawan pemerintah dengan isu konsisten atau tidak konsisten, ketika pemerintah tidak konsisten kita insya Allah menang gitu. Kemudian secara horizontal gitu, beberapa hal sekarang juga sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Di kampus kita dari mahasiswa ada IPB Goes to Field. Itu sebuah langkah konkret bagaimana kita membagikan pengetahuan kita tentang pertanian ke daerah gitu ya. Apalagi sekarang juga masa-masa KKP gitu ya, kita sama-sama mendukung program UPSUS, upaya-upaya khusus pemerintah dalam rangka swasembada pajale, padi, jagung dan kedelai gitu. Dan itu salah satu bukti konkret bahwa betul kata Bung Andi tadi, kita adalah mitra kritis. Di lain sisi kita mitra dalam hal realisasi program yang memang itu pro rakyat. Di lain sisi kita pun tetap kritis terhadap konsistensi pemerintah dalam menjalankan apa yang sudah dia ucapkan, apa yang sudah dia janjikan gitu. Oke, tapi di bidang pertanian apa prioritas dari teman-teman IPB yang akan menjadi masukan gitu kepada pemerintahan Jokowi? Berdasarkan kesepakatan kami di BEMSI gitu ya, berdasarkan Munas kemarin, bahwa kita ada tiga isu utama yang akan menjadi bahasan kita dan akan yang kita aspirasikan kepada pemerintah. Pertama, isu agraria ya. Agraria terkait dengan
pemanfaatan lahan, terkait dengan perluasan lahan gitu ya, dan lain sebagainya, karena ini masih dianggap sebagai hal fundamental. Selama agraria ini belum selesai, masalah pertanian tidak akan selesai di negeri ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pangan. Bagaimana ketahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh ketahanan militernya, tapi ditentukan juga ketahanan pangannya. Kemudian ketika sebuah negara tidak tahan pangannya, maka kolapslah negara. Makanya kemudian isu ini yang akan kita terus kawal juga. Kemudian yang terakhir adalah masalah tentang kehutanan. Kehutanan ini bisa tahu sekarang banyak sekali illegal forestering dan sebagainya gitu. Itu hal yang merugikan negara sangat besar, dan itu yang menjadi concern kita gitu ya, untuk dijalankan di horizontal dan untuk diusulkan di vertikal kita gitu. Oke, baik. Kalau dari UNJ bagaimana, Bung Roni Setiawan, apa yang akan langkah konkret yang akan Anda lakukan begitu bersama teman-teman di UNJ nanti? Oke ya. Kalau saya bukan bawa UNJ ya, karena saya Korwil gitu ya, jadi saya bawanya BMC ya. Oh, BMC. Ya. Ya, BMC gitu. Jadi memang kalau dari teman-teman BMC termasuk UNJ juga berarti ke dalamnya gitu ya, dan semua kampus yang hari ini tergabung dalam BMC gitu ya. Memang kita akan tetap tagih dulu pertama janji Jokowi. Ya, kita akan tetap tagih dulu janji Jokowi untuk kemudian bertemu dengan kita mahasiswa. Ini akan kita lakukan. Ya, karena memang kemarin tadi sudah saya bilang gitu, kita kecewa betul ketika memang Jokowi menunda pertemuan antara mahasiswa dengan beliau. Gitu. Jadi kita ingin tagih dulu janji ini gitu ya, kita ingin ngobrol bareng gitu ya dengan pemerintahan gitu ya, dan kita akan berikan solusi nanti gitu ya, dari hasil kajian yang sudah kita buat dari mahasiswa itu sendiri. Bung Andi sudah ketemu waktu itu tanggal 18 Mei itu. Ya, Bung Andi yang sudah ketemu, tapi kan belum tersampaikan apa yang kemudian yang ingin kita sampaikan dari mahasiswa gitu ya, karena kalau saya dengar gitu ya agenda malam itu ya kurang efektif memang, kalau kata Bung Andi juga gitu, kurang efektif kayak gitu. Nah, maka kita butuh pertemuan langsung gitu ya. Kalau saya sering katakan tentang itu, kita ingin gitu ya menyeret presiden gitu ya keluar dari istana negara gitu ya, untuk bertemu dengan kita mahasiswa. Ya, itu bahasa saya gitu ya, karena emang kita sudah tidak mau gitu ya, kemudian, dan saya juga nggak mau kemudian menghadiri pertemuan yang sifatnya membelakangi mata rakyat. Saya diundang ke istana negara gitu ya, membelakangi mata rakyat, ya rakyat kan tahunya kita makan malam. Ya, saya nggak suka dengan hal demikian. Ya, kalau emang Jokowi kemudian punya niat baik merubah negara ini, yuk sama-sama kita hadir gitu ya, sama-sama kita ketemu gitu ya, di satu forum terbuka gitu, orang publik, ayo kita ngobrol bareng. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan gitu ya. Lalu yang kedua adalah tadi saya sudah katakan juga gitu ya, kita sudah banyak melakukan kajian dan sebagainya gitu ya. Dan emang yang kedua adalah masalah gawat adalah masalah sumber daya negeri kita hari ini. Rasanya kita belum daulat betul ya terhadap sumber daya negeri kita, ya, Freeport, Mahakam dan sebagainya, kan hanya sekedar wacana ya, Bung Andi ya. Jadi ketika saya bertemu dengan staf gitu ya, staf kepresidenan di tanggal 21 Mei ya 2015 kemarin, ketika aksi besar-besaran ya, sekitar 3.000 massa yang hadir di depan Istana Negara waktu itu, pemerintah berjanji untuk kemudian kita akan berdaulat betul 100% ya, benar ya Bung Dadan, Bung Andi ya, 100% berdaulat atas Freeport dan Mahakam dan semua aset negeri kita. Tapi kenyataannya apa? Tidak ada. Ya, kenyataannya tidak ada. Kayak gitu. Nah, maka kita ingin agar kemudian semua aset negeri kita kembali kepada negeri kita. Jadi menuntut pemerintah untuk 100% iya, menasionalisasikan aset negara kita. Kayak gitu. Dan kalau bicara masalah kontribusi mahasiswa untuk pemerintah, harusnya pemerintah bersyukur ada mahasiswa di belakangnya. Ya, karena dari tangan-tangan mahasiswa kemudian kita berhasil menjamah rakyat-rakyat kecil gitu yang nggak terjamah sama pemerintah. Ya, karena hari ini boleh cek lah gitu ya, bagaimana kemudian peran mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat, peran dosen ya, dan peran dan sebagainya. Ya, institusi pendidikan luar biasa perannya di masyarakat. Oke. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Mungkin dari Bung Andi, Aulia, dari Pemerintah Indonesia, apa ya langkah konkret yang akan dilakukan Anda ke depannya? Iya, tentu kita akan melihat momentum 20 Oktober 2015 adalah momentum di mana pemerintahan Jokowi JK telah berjalan selama 1 tahun. Tentu 1 tahun bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang lama untuk bilang bahwa tidak boleh ada evaluasi. Gitu. Ke depan saya kira kita bersama-sama dengan teman-teman BMC sudah memutuskan untuk pada akhirnya tetap mengawal evaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi JK. Ada banyak sektor yang coba kita akan berikan evaluasi versi mahasiswa bahwa ini loh hal-hal yang mungkin selama ini berjalan belum efektif dan lain sebagainya. Dan saya kira apa yang disampaikan teman-teman saya di samping saya ini bahwa ke depan lagi-lagi kita akan kembali menegaskan kembali bahwa posisi gerakan mahasiswa adalah sebagai mitra kritis pemerintah. Momentum 1 tahun pemerintahan Jokowi JK juga akan coba kita maksimalkan untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa
selama kurang lebih 1 tahun ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menghadapi tantangan yang lebih berat lagi selama paling tidak 4 tahun ke depan selama pemerintahan Jokowi JK. Oke, baik. Semoga harapan semua dari teman-teman bisa terrealisasi begitu, dan juga Presiden Jokowi dan juga teman-teman di kementerian begitu bisa membantu teman-teman dalam merealisasikan program-program yang sudah dilakukan begitu, apalagi menguatkan tadi program-program yang sudah diberikan begitu di presiden, dan bahkan bisa dibaca begitu oleh presiden dan bisa ditanggapi oleh teman-teman dari mahasiswa. Saya kira terakhir Mas, bahwa meskipun kita berasal dari kampus yang berbeda-beda gitu ya, di Indonesia terdiri dari beragam kampus, tetapi saya kira mahasiswa memiliki semangat yang sama, bahwa gerakan yang coba kita bangun sekarang adalah bagian daripada kecintaan kita kepada bangsa kita. 20-30 tahun mendatang, kamilah yang akan mengelola bangsa ini, dan kami tidak rela ketika 20-30 tahun mendatang, ketika kami yang dimanakan untuk mengelola bangsa ini, tetapi bangsa ini telah habis kekayaan negaranya akibat korupsi hari ini, akibat illegal logging hari ini, akibat pencurian-pencurian ikan hari ini. Dan saya kira itu yang harus menjadi tantangan kita, dan itu yang akan coba kita selamatkan hari ini. Bahwa ke depan kita yang akan mengelola, dan kita tidak ingin menghadapi 30 tahun mendatang dengan kekayaan alam Indonesia yang semakin kritis. Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya kali ini, dan kita sudah habis waktunya begitu. Kita ketemu lagi dengan kesempatan, dan pemirsa, demikian saja perjumpaan kita di Pemuda Indonesia Bicara. Saya Nurul Fadilah, terima kasih dan sampai jumpa.